Cerita ini adalah revisi dari cerita sebelumnya yang judulnya itu Saklar Lampu. Jadi ya adekku yang Una itu punya versinya sendiri mengenai kejadian tersebut. Nah, oleh sebab itu maka aku bawailah di cerita ini mengenai revisi dari cerita Saklar Lampu. Dari ini versinya Una. Dan itu ternyata ada beberapa bagian itu berbeda dengan cerita sebelumnya aku sampaikan. Karena cerita sebelumnya itu aku sampaikan berdasarkan obrolan-obrolan dari adik-adik aku, Ica, Ocha. Kejadian terjadi sekitar tahun 2007. Tepatnya di kota Jakarta Barat. Kebetulan itu rumahku sendiri. Jadi saat itu yang tinggal di rumah itu 3 adik aku. Sedangkan orang tua aku sedang keluar kota. Sedangkan aku sendiri sudah tidak tinggal di rumah itu lagi. Kita sebutkan saja adik-adik aku. Yang pertama Ocha, yang kedua Ica, yang ketiga Una. Aktivitas adik-adik aku itu, Ocha itu dia sudah bekerja, sedangkan Ica dan Una itu masih kuliah. Dan mereka selalu keluar rumah di pagi hari dan kembali lagi ke rumah sore hari. Paling kalau lengkap itu di malam hari lengkap itu mereka semua di rumah. Nah, saat itu sering kejadian kriminal modus maling di siang hari. Jadi ada oknum-oknum yang ngincer rumah-rumah yang selalu kosong dari pagi sampai sore hari. Dan mereka melakukan aktivitas kriminalnya itu di siang hari. Dan kebetulan memang lingkungan di rumah aku tersebut kalau siang hari tersebut itu sepi. Nah, dengan modus dan kejadian yang sering terjadi di beberapa rumah di daerah kami itu membuat adik-adik aku itu menjadi agak-agak parno. Terutama Una. Dia sangat ketakutan. Kenapa? Karena memang ciri-ciri yang diincar rumah tersebut adalah hampir sama dengan aktivitas rumah kami saat itu. Dimana kalau pagi hari sampai sore hari itu rumah selalu kosong. Nah, gara-gara itu Una kalau tidur itu di kamarnya Ocha. Padahal kamarnya Una itu bersebelahan dengan kamarnya Ocha. Tapi dia nggak mau tidur sendiri. Ditambah lagi kan nggak ada orang tua kami. Nah, jadi Una selalu tidur saat itu di kamarnya Ocha bersama dengan Ocha. Suatu hari, tepatnya itu sudah lewat maghrib lah ya, sudah agak gelap. Saat itu yang sudah ada di rumah itu adalah Ocha dan Una. Nah, mereka ada di kamarnya Ocha dan mereka sedang ngobrol-ngobrol. Nah, kemudian Ica pulang. Nah, Ica saat pulang, Ocha Una itu tahu Ica pulang karena kan buka pintunya tuh khas banget ya, pintu masuk. Dan itu memang ada suara dan kedengaran suaranya Ica. Dan kemudian Ica menuju kamarnya langsung. Nah, di sini dijelaskan kamarnya Ica itu berada di depan, sebelahan ruang tamu. Jadi jendela kamarnya Ica itu bisa melihat suasana atau situasi di depan rumah atau di jalan di depan rumah kami. Itu kelihatan jelas. Nah, pada saat Ica buka pintu kamar, saat itu lampu kamar gelap, tidak dinyalakan, tetapi horden kamar kebuka. Karena setiap pagi Ica selalu membuka hordennya agar matahari masuk ke kamarnya. Pada saat dia membuka pintu,
dan dia melihat ke arah jendela, karena pada saat buka pintu itu pandangan langsung menuju ke jendela kamar. Jadi di depan pintu itu adalah jendela kamar. Disitulah Ica melihat ada 2 sosok manusia atau orang lah, terlalu dramatis banget. Ada 2 orang yang sedang menghadap ke rumah kami atau sedang melihat rumah kami. Ica yang melihat kejadian tersebut, dia tidak langsung nyalain lampunya. Dia langsung keluar kamar dan langsung menghampiri kamarnya Ocha. Dan kemudian menceritakan kejadian tersebut. Nah, melihat kejadian tersebut, langsung mereka inisiatif kontak aku. Jadi ditelepon, "Bang, di rumah nih ada orang nih ngawasin rumah ini Bang," katanya. Nah, aku mendengar dapat informasi kayak gitu kan, aku langsung ke rumah. Kenapa? Karena kebetulan juga rumah tempat tinggal aku itu tidak jauh dari rumah kami gitu kan. Langsunglah menuju ke situ. Kemudian aku lihat situasi rumah di jalan depan rumah kami itu sepi, nggak ada siapapun di situ. Nah, jadi perlu aku jelaskan, jalan di depan rumah kami itu kalau diteruskan lagi itu mentok, jalan buntu. Jadi cuma 50 meter tuh jalan buntu. Dan jadi kalau ada orang yang bukan tetangga kami lewat depan rumah kami, itu aneh gitu. Ngapain dia lewat di depan rumah kami? Orang sana ujung itu jalannya buntu. Jadi yang sering lewat depan rumah kami itu adalah tetangga-tetangga kami yang kami pasti tahu orangnya. Nah, pada saat itu aku susurin sampai jalan buntu, itu juga sepi, nggak ada orang. Aku susurin lagi sampai jalan masuk ke arah gang rumah kami. Itu juga sepi, nggak ada orang. Dalam hati aku, mana nih orang gitu kan, nggak ada siapa-siapa gitu. Akhirnya aku jelaskan lah, aku tenangkan adik-adik aku, udah gak usah khawatir. Tadi udah gue cek tuh di luar, nggak ada siapa-siapa. Sampai gue cek lagi sampai ke ujung parkir sana itu, nggak ada siapa-siapa juga. Nah, akhirnya mereka bilang, "Oh ya udah Bang, berarti udah aman ini," katanya. Yaudah ya, udah istirahat dulu semua ya. Abang balik lagi lah ke rumah. Nah, akhirnya aku kembalilah ke tempat tinggal aku. Nah, adik-adik aku udah merasa agak tenangan sedikit atas kejadian tersebut. Nah, selanjutnya Ocha sama Una kembali lagi ke kamarnya Ocha. Dan itu siap-siap udah mau tidur, tapi mereka masih ngobrol-ngobrol. Nah, Ica mau bersih-bersih ke kamar mandi kan. Nah, dari kamarnya Ica kalau ke kamar mandi, dia harus melewati ruang tengah, kemudian melewati ruang makan, kemudian lewatin dapur, barulah sampai kamar mandi. Saat itu situasi di dalam rumah kami itu lampunya nyala semua, karena memang sengaja dinyalain. Jadi mereka nggak suka gelap-gelap. Nah, pada saat Ica udah siap mau bersih-bersih kamar mandi, dia berhenti dulu di kamarnya Ocha sambil dia bilang, "Lampu jangan dimatiin ya, karena gue mau bersih-bersih dulu di kamar mandi." Nah, Ocha mendengar Ica ngomong kayak gitu, dia bilang, "Iya, lampu gak akan gue matiin." Dia bilang kayak gitu. Akhirnya pergilah Ica ke kamar mandi. Dan saat itu Ocha dan Una dengar pintu kamar mandi itu kebuka dan Ica udah di dalam kamar mandi. Akhirnya lanjutlah nih Ocha sama Una ini ngobrol-ngobrol. Dan tiba-tiba terdengarlah suara saklar ditekan. Klek, klek, 2 saklar ditekan. Ocha sama Una saling pandang-pandangan. Kemudian dia ngelihat tuh dari kisi-kisi kusen, itu cahaya lampu tadi nyala, itu gelap. Nah, Ocha bingung, kenapa Ica matiin lampu? Bukannya tadi dia bilang lampu jangan dimatiin. Una juga yang udah emang dari awal seharian itu Mang Parno, dia tambah diem aja ketakutan.
Nah, kita balik dari sisinya Ica. Ica juga ngelihat hal yang agak-agak aneh karena memang dari kisi-kisi kamar mandi itu ada kusen itu kelihatan cahaya lampu kan di luar. Tiba-tiba mati lampunya. Langsung dia buka pintu kamar mandi, bener dilihat itu. Jadi lampu ruang makan sama ruang tengah itu mati dan situasi ruangan gelap. Langsung Ica buru-buru menghampiri saklar lampu yang ada di sebelah kamarnya Ocha. Dinyalain tuh, bunyi tuh, klek, klek. Nah, Ocha sama Una denger juga tuh bunyi, wah bunyi tuh saklarnya tuh, dan lampu nyala, kelihatan tuh dari kisi-kisi kusen. Oh udah nyala. Nah setelah itu dengerlah tuh suara Ica ngomel-ngomel. Kenapa lampu dimatiin? Kan udah gue bilang jangan matiin lampu, gua mau mandi. Sewot Ica tuh gara-gara tadi lampu mati. Nah Oceng mendengar kayak gitu, dia langsung nyamber tuh. Gua kagak matiin itu lampu. Dari tadi gua sama Una itu di kamar ngobrol dan gue juga udah mau tidur. Dan juga gue tadi denger kok lo ngomong jangan matiin lampu. Ya udah, gue gak matiin lampu. Ica yang denger Ocha ngomong kayak gitu, langsung dia diem. Yang tadi awalnya agak-agak emosi kan, kesel kan, karena Ica itu gak suka gelap-gelap. Dia langsung diem. Nah Ocha sama Una di kamar tuh, kan mereka saling gak ketemu tapi saling di kamar, itu juga dia denger Ica gak komentar. Nah Una tetap diem karena memang dia parno itu atas kejadian tersebut, karena sebelumnya kan ada orang yang ngawasin rumahnya. Nah jadi sebenarnya Una itu sering ngelihat tuh beberapa hari itu ada orang bolak-balik di depan rumah kami. Kalau dibilang bolak-balik itu nggak mungkin. Kenapa? Karena ujung rumah sana itu buntu. Ngapain dia bolak-balik? Seperti ngawasin rumah kami. Nah disitulah Una mulai parno. Ditambah lagi kejadian malam itu, di mana saklar lampu itu mati dan itu bukan dimatikan oleh Ica. Kalau Una berpikir itu ada orang di dalam rumah. Tapi tadi udah dicek pintu semua ketutup dan dikunci. Jadi nggak mungkin ada orang yang masuk ke dalam rumah tanpa sepengetahuan mereka. Nah, Ica yang udah tadi dengar omongannya Ocha dari dalam kamar yang dia bilang nggak matiin lampu, dia langsung diam tuh. Tapi karena dia bersih-bersihnya itu belum selesai, segeralah dia kembali lagi ke kamar mandi dan segera menyelesaikan bersih-bersihnya. Buru-buru dia tuh langsung, kemudian udah selesai dia buka kamar mandi, langsung dia buru-buru jalan melewati dapur, ruang makan, ruang tengah, dan langsung masuk kamarnya sendiri dan dikunci kamarnya, klek-klek. Nah kemudian lampu dibiarkan nyala, dan itu situasi malam itu ruangan dalam rumah kami itu terang benderang karena semua lampu nyala, termasuk lampu di dapur. Dan itu dibiarkan sampai pagi hari. Jadi sampai saat ini itu tidak ada yang tahu siapa yang matiin lampu malam itu. Tapi Ocha dan Una itu mendengar itu memang lampu itu ditekan saklarnya karena bunyi klek klek dan lampu mati dan ruangan di luar itu gelap. Dan yang bikin mereka kaget ternyata itu bukan Ica yang matiin. Cerita ini memang terkadang kalau kita sering ngumpul dan kalau ada yang menceritakan lagi, itu jadi tetap masih seru gitu. Karena sebenarnya adik-adik aku itu takut
sama orang yang ngawasin rumah kami saat itu. Ditambah lagi kan sering-sering kejadian tuh tindakan kejahatan bobol rumah di siang hari. Jadi sebenarnya mereka takut sama orang gitu. Nah, ditambah lagi kejadian tersebut, saklar mati diri. Jadi mereka saat itu berpikir itu bukan siapa-siapa, itu pasti orang yang matiin gitu. Itu saklar. Saat itu mereka berpikir. Tapi mereka memastikan bahwa situasi rumah saat itu sudah kekunci. Jadi tidak ada orang bisa masuk tanpa sepengetahuan mereka. Jadi hari itu mereka tidak berpikir atau tidak takut sama hal-hal yang tidak bisa dijelaskan tersebut, yang mematikan lampu ruang tersebut. Tapi mereka takut kalau ada orang beneran yang berniat jahat masuk di rumah kami malam itu. Saat ini cerita ini selalu diceritakan dan menjadi sengketa lah bagi mereka bertiga. Sedangkan aku yang waktu itu sudah kembali ke tempat tinggal aku, pas dengar cerita ini juga tambah seru gitu. Ternyata masih ada lagi cerita setelah cerita sebelumnya. Dan cerita ini masih misteri. Siapa yang menekan 2 saklar lampu malam itu? Dan itu tidak ada yang tahu. Sekian cerita dari aku. Terima kasih.